Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa TVRI, berjumpa kembali lagi di Serambi Islami edisi di hari Jumat. Dan insya Allah hari ini kita akan diberikan nikmat Allah yang begitu besarnya. Baik nikmat iman, Islam, dan terpenting juga adalah nikmat kesehatan untuk kita semua. Dan insya Allah hari ini kita sama-sama nanti akan belajar dari narasumber kita. Dan dengan tema kita hari ini adalah tentang zikir penyejuk hati. Dan insya Allah hari ini sama-sama sebelumnya kita siapkan Al-Quran kita, tafsir kita, bahkan catatan kita yang lalu mudah-mudahan menjadi catatan amal kebaikan kita. Dan ini akan menjadi salah satunya adalah bukti bahwa kita pernah belajar di Serambi Islami. Dan hari ini saya nggak sendirian karena hari ini semua serba putih-putih. Dan kebetulan hari ini saya didampingi sebelah kanan saya ini ada dari Majelis Taklim Ar-Rahman, pimpinan Ibu Ajami. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada santri ya, ini dari Majelis Taklim, pimpinan dari Ustaz Fatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Berarti hari ini kita berjumpa kembali ya. Yang lalu alhamdulillah dan ketemu lagi hari ini. Berarti insya Allah Allah berikan anugerah kita yaitu umur yang panjang, sehat walafiat dan sama-sama nuntut ilmu. Dan pemirsa hari ini kita juga bahagia karena insya Allah hari ini kita akan belajar langsung dari narasumber kita. Dan alhamdulillah sudah hadir di antaranya yang sudah hadir di sini. Ada yaitu kori kita yaitu udah Ustadz Dede Among. Juga ada Ustadz Fatullah, yaitu sebagai pimpinan Majelis Taklim Nurul Fatah Jagakarsa. Dan terakhir adalah narasumber utama kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Beliau juga sebagai pendidik dan dosen ilmu Al-Quran Tafsir UIN Jakarta. Dan langsung saja sama-sama kita akan bahas dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Dan alhamdulillah saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz, sehat semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat selalu ya hari ini. Saat ini menarik sekali nih pagi-pagi, enak banget di hati ya kalau kita setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, terus kita sambil berzikir, benar nggak? Kalau saya mau tanya dulu nih ke jamaah, kira-kira kalau ibu-ibu kalau zikir di rumah apa sih zikirnya? Oh, saya pikir, wah Masya Allah, itu berarti salah satu yang menguatkan ya hari ini sebagai kita beraktivitas. Juga pasti santrinya juga nih, insya Allah nih semuanya adalah alali hafiz Quran ya. Insya Allah ya. Nah, Ustadz ini penting sekali nih kita belajar sama-sama pemirsa, sama-sama hari kita belajar adalah bahwa zikir ini penyejuk hati, gitu Ustadz. Nah ini kalau ada yang bilang juga zikir itu adalah obat ya. Obat di mana hati lagi galau, obat lagi mungkin hati juga lagi senang gitu ya. Nah menurut Ustadz gimana nih? Mungkin ada mukadimah dulu buat kita semua. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Para pemirsa Serambi Islami TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang hadir di studio, yang semangat, yang smart insyaallah, juga para santri, Ustaz Fatullah, qori kita, Ustaz Dede, Bang Raka, dan para pemirsa semuanya yang semuanya insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kelezatan yang ada pada diri kita kecuali kelezatan itu bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat zikir itu sesungguhnya ketika kita melupakan segala sesuatu selain hanya Allah yang kita ingat. Disitulah lezat, kelezatan seorang mukmin, kelezatan seorang yang beriman manakala bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih nikmat, tidak ada yang lebih enak, tidak ada yang lebih lezat kecuali mengingat Allah. Kalau hati kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh getaran-getaran yang ada pada diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, sesungguhnya inilah ada hakikat Allah Subhanahu wa taala menyatu dalam diri kita. Maka pandangannya ketika kita kedipan mata zikir, maka kita memandang sesuatu yang baik-baik saja. Detak jantung kita ketika detak jantung kita adalah detak jantung zikrullah, maka setiap detak jantung kita menyebut Allah, 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 maka detak jantung kita mengalir deras udara yang sehat, memancarkan aliran darah yang sehat. Kaki kita ketika kaki kita melangkahkan, langkah kita adalah langkah kaki yang terbaik dan menuju tempat yang terbaik. Maka mulut yang kita punya ini adalah hakikatnya mulutnya Allah yang Allah titipkan kepada kita, sehingga kelezatan melalui mulut ini makan apapun menjadi enak dan nikmat karena yang kita sebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama-ulama kita, para nabi-nabi kita, kendati kita sakit ketika kita bisa menyebut Allah, 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 sakitnya menjadi nikmat dan lezat. Kendati sampai di akhir hayatnya, biarpun pedang menusuk jantung kita, ketika kita sedang mengingat Allah, maka tusukan pedang itu tidak merasa sakit, karena tusukan itu kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dialami oleh para ulama kita. Itulah yang dialami oleh para syuhada kita. Jadi mati syahid itu menjadi tujuan utama. Kenapa? Karena ada Allah dalam gerak langkah kita. Maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala pesankan di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 yang akan dibacakan oleh qori kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat sebanyak-banyaknya. Dan
bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 ini mengajarkan kepada kita, zikirlah, ingatlah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Silakan kita bertasbih, menyembah Allah, mengesahkan Allah di waktu pagi dan petang dan kapanpun dalam kondisi apapun. Masya Allah. Ini ada satu ajakan kebaikan buat kita di pagi hari ini adalah ternyata ketika kita menyebut atau mengingat atau berzikir kepada Allah, insya Allah di waktu apapun adalah kebaikan dan juga ketenangan untuk kita semua. Dan pemirsa tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah kembali lagi di studio. Dan jangan lupa pagi ini kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini adalah salah satu zikir yang ternyata ya ketika kita bertasbih insya Allah semua pekerjaan urusan kita hari ini adalah kebaikan-kebaikan dan menjadikan catatan amal untuk kita di akhirat nanti. Kita lanjutkan sedikit pembahasan lagi Ustadz. Nah ini sudah ada juga nih di tengah kita Ustadz Fatullah. Karena pun beliau pun juga Masya Allah ya pemimpin Majelis Taklim. Dan ternyata juga beliau pun suka mengajarkan kepada santrinya adalah bagaimana dengan bersolawat atau bertasbih. Ustadz boleh tahu dong seberapa antusiasnya nih ataupun dari kita memanai zikir ini terhadap diri kita sendiri, enggak ke orang lain, ke diri kita sendiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Mu'az bin Jabal, sahabat Rasulullah yang terbaik, sahabat yang dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada kekhawatiran, ada rasa ketakutan, tidak berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mengajarkan, ya Mu'az bin Jabal, sudahkah engkau kiranya mengamalkan doa ini, di mana engkau akan ditolong oleh Allah. Doanya ibu mau tahu? Mau. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Cius. Jadi doanya begini Ustaz. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini agar selalu senantiasa menjadi hamba yang selalu ingat kepada Engkau. Jadi kita ajarkan kepada mereka situasi, kondisi, sedih, duka, bahagia, senang. Tetap jangan sampai melupakan Allah. Dan esensi ketika kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti ya akan diingat oleh Allah. Mau tidur Bu, ingat Allah nggak? Ingat. Mau ke kamar mandi ingat Allah nggak? Mau begituan sama suami ingat Allah nggak? Ya harus ingat sama Allah sebab kita harus Allah Subhanahu wa Ta'ala terlibatkan dalam situasi kondisi apapun. Jadi esensi zikir itu adalah salah satu untuk supaya kita agar seorang hamba ini terhindar dari kemaksiatan dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Oke, nah ini ada yang menarik sekali yang diajarkan tadi Ustaz Fatullah ya, diantaranya adalah ketika kita selalu menyebut apapun yang aktivitas kita, pekerjaan perkataan kita dengan sebutan ada panggilan Allah, insya Allah itu adalah nilai-nilai kebaikan dan yakin itu pasti Allah berikan kemudahan. Nah baik nih ke Ustaz Hasan nih, ini kan berarti ada, dulu saya pernah mendengar mungkin guru-guru ngaji kita pernah bilang, pokoknya kalau lagi ada rasa tidak nyaman, takut, bahkan mohon maaf nih waktu kecil. Kalau ada yang isengin, ada yang gogep, baca astagfirullahaladzim misalkan. Atau subhanallah gitu, Masya Allah dan sebagainya. Itu memang ada segitu manfaatnya begitu besarnya kalimat-kalimat Allah ini untuk membuat kita terlindungi, terjaga. Zikir itu adalah perisai dari gangguan setan, jin dan sejenisnya. Lupa sedikit saja, sejenak saja maka pintu setan itu terbuka menganga. Itulah yang disampaikan Allah di dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Mari kita simak. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا
نقيض له شيطانا فهو له قرين. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya, maka ia setan selalu menemaninya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'shu an dzikrir rahman yuqayyid lahu syaitana. Ketika kita lalai sejenak dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah, maka disitulah setan berperan. Jadi kalau kesetanan itu sesungguhnya dia sedang lupa sama Allah. Ya. Atau kalaupun dia ngomongnya ya Allah, itu cuma omongan doang itu. Sedang marah, maka zikir yang terbaik adalah wudu. Ya. Maka marah menjadi sirna. Maka ada ajaran dari Nabi, kalau marah nggak boleh berdiri. Kalau lagi berdiri itu, ya udah dudukin aja tuh, yang lagi marah itu. Suruh wudu atau diem dah. Suruh zikir, ingat Allah. Ketika dia ingat kepada Allah, maka pintu masuknya setan kembali tertutup ya untuk menggoda anak manusia. Ya betapa mereka itu sangat takut kalau hamba-hamba Allah itu ingat kepada Allah. Nah ketika lupa sejenak, ya lupa dari mengingat Allah, maka di situ setan bercokol untuk mengganggu anak manusia. Ya, maka kita dianjurkan keluar rumah, ya, baca doa. Ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada satu amalan, satu pekerjaan yang Rasul tidak memberikan amalan doa. Amalan doa itu adalah zikir. Itu sesungguhnya yang mengajarkan kepada kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatta kata Ustaz Fatullah dan Usfat tadi, mohon maaf, mau hubungan suami istri aja harus nyebut Allah. Begituan. Iya. Mau makan, bismillah. Doa. Sesungguhnya itu mengajarkan kepada kita jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa gawat. Melupakan Allah sama seperti memberikan kesempatan setan untuk menguasai kita. Masya Allah. Berarti itu ada celah ya Ustaz ya? Bahkan mungkin kalau hati kita nih, mungkin mohon maaf ya, kekosongan kolbu kita sehingga ketika kita lupa sama Allah telah tuh masuk untuk setan seperti itu. Nah, tapi Ustaz ini menarik kalau jamaah-jamaah di sini juga pemirsa ya, ini saya santri nih biasanya kita tuh ataupun saya pernah melihat mereka menggunakan aksesoris tambahan tuh. Ya kayak gelang atau bahkan santrinya suka pakai tasbih gitu ya. Nah mudah-mudahan emang itu tasbihnya dipakai buat berzikir ya. Jangan hanya untuk wah lagi model keren nih aksesoris doang gitu seperti itu. Nah Ustaz mungkin ada perlu nggak nih kalau kita memahami arti besar makna bahwa zikir ini adalah salah satunya mungkin ya dalam kita misalkan yang saya ketahui itu ketika kita safar pun lebih baik daripada kita mohon maaf ngobrol yang tidak penting dan sebagainya berzikir. Gitu. Sebegitu besarnya Allah memberikan fadilahnya, manfaat zikir itu yang luar biasa gitu. Bahkan mohon maaf ketika kita dalam keadaan mungkin yang wanita ya lagi tidak bersuci gitu di masa bulanannya gitu ya. Lebih baik kalau tidak salah berzikir. Itu gimana Ustaz? Iya, dalam kondisi apapun, qiyamau wa qu'uda, baik lagi duduk, lagi berdiri, lagi berbaring, bahkan lagi tidak bersuci pun, zikirlah semampu dan sebisanya. Kendati mohon maaf lahir batin, ini saya kira buat pengingat kita semua. Orang yang sedang sakaratul maut itu antara hidup dan mati jangan ditinggalkan Bunda. Karena pintu setan itu sangat besar masuk di dalam relung-relung hati anak manusia itu. Kendati dia sudah tidak bisa mengucapkan, ya, tapi pandu kata Nabi, ya, pandu dengan zikir-zikir la ilaha illallah. Gak usah kenceng-kenceng, la ilaha illallah, kaget.
lirih saja, silakan lirih saja. Ya, lirih saja. Dalam segala kondisi, jangan dibid'ah-bid'ahkan. Iya. Ini dia. Jangan bid'ah-bid'ahkan. Berzikir mesti dibid'ah-bid'ahkan. Mau berapa amalannya, silakan saja. Udhkurullaha dzikran katsira, sebanyak-banyaknya, silakan. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Di hadis yang lain, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terus mendawamkan la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga. Dakhalal jannah. Artinya zikir ini bukan hanya sekedar di mulut, tetapi memaknai setiap kata yang keluar. Ketika la ilaha illallah kita maknai tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada kekuatan yang ada pada diri kita kecuali kekuatan itu hanya Allah. Tidak ada kekayaan yang kita punya kecuali kekayaan itu adalah milik Allah. Tidak ada ketampanan wajah ini kecuali ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kita lihat ini adalah sesungguhnya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun yang berguguran, sepoi-sepoi kena angin itu kemudian dia bergerak, sesungguhnya dia sedang berzikir. Ayam bangun di pagi hari, nah, bunyinya begitu, kira-kira itu. Itu kata Nabi sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita sebagai manusia yang fi ahsani taqwim, manusia yang paling sempurna dan paripurna, masa iya kalah dengan makhluk-makhluk yang lain, kalah dengan ayam, kalah dengan pohon-pohonan. Maka udhkurullaha dzikran katsira. Ngajinya kita di sini ini juga bagian dari zikrullah. Masya Allah ya. Dan ini mudah-mudahan jadi sekali lagi pengingat buat kita, ternyata Masya Allah ini adalah kebaikan. Nah kebaikan ini jangan kita tinggalkan. Terutama hari ini coba kita sama-sama mungkin mengaca ya. Sudah sebut belum nama Allah atau kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya tetap bersama kami di Serambi Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah kembali di sini dan sama-sama kita bertasbih ya, jangan lupa. Mudah-mudahan setiap dari ucapan kata-kata kita ini adalah sebagai kebaikan buat kita, terutama ketika kita mau beraktivitas hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz, ini menarik sekali ya. Tadi kalau kita tahu bahwa ternyata tadi kata Ustadz, apapun yang pergerakan di muka bumi ini, bahkan semut, pepohonan, gitu ya, makhluk hidup semuanya, walaupun mungkin mereka cuma tahu nadanya doang, kata di suara ayam, au misalkan gitu, atau kukuruyuk gitu ya, mungkin itu bertasbih lagi atau lagi berzikir ya. Nah, tapi gini Ustadz, kita kan juga melihat ada beberapa mungkin mohon maaf ya, kita pun punya saudara kita mungkin keterbatasan. Ya mungkin ya ada yang mohon maaf bisa tuna bicara gitu ya, ada sebagainya gitu. Ustadz, yang baik itu zikir ketika kita itu pada saat mohon maaf, dikala kita senang, dikala kita susah, atau dikala apa kita lagi ngapain gitu. Ustaz. Iya, qu'udan, baik kondisi duduk, wa khifah, baik kondisi apapun sebenarnya ya, baik kondisi senang, kondisi sedih, justru semakin sedih mestinya semakin banyak berzikir kepada Allah. Ya, bukan hanya pas senang, kalau kita kan senang lupa. Pas diuji baru ingat lagi, zikir lagi. Nah itu berarti kurang cocok gitu. Nah Ustaz, ini menarik nih. Saya mau nanya ke Ibu boleh ya? Baik. Nih, Ibu kalau misalkan lagi dapat rezeki dari suami, kira-kira ingat gak sama Allah? Ingat. Ah bener.
Oh, yang bilang malah Pak kurang Pak, BBM naik gitu kali ya? Enggak. Nah ya tetap harus bersyukur ya alhamdulillah karena mudah-mudahan akan ditambahkan sama Allah. Nah oke, kita langsung nih, ini betulan alhamdulillah Ustadz. Nah ini saya punya teman-teman juga nih yang betulan mereka ini sering menonton tayangan kita. Dan alhamdulillah mereka juga ingin langsung bertanya kepada narasumber kita. Kalau gitu sama-sama kita masuk ke segmen Ustadz Menjawab. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga yang cukup sibuk mengurus anak, suami dan saya juga bekerja nih Ustadz. Jadi saya itu tidak punya waktu khusus nih Ustadz untuk berzikir nih. Jadi setiap kegiatan yang saya lakukan kadang saya berzikir nih Ustadz. Yang mau saya tanyakan, apakah zikir yang saya lakukan tersebut berkurang nilai pahalanya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa perbedaan zikir dengan wirid dan bacaan apa yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta amalan zikir seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak teman saya nih, Iya. yang nyuci piring di catering. Canda. Oke, Ustadz silakan. Ya, subhanallah, zikir itu tidak selalu kita pahami dengan harus memegang tasbih. Ya. Zikir itu tidak selalu di masjid. Zikir itu tidak selalu di majelis ta'lim. Bunda-bunda diem dari ngomongin orang itu juga zikir. Subhanallah. Ya. Kita taat kepada suami itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melakukan maksiat itu juga zikir, ya. Jadi kita tidak pahami bahwa zikir itu selalu dengan tasbih, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi dalam kondisi apapun kita bisa berzikir. Lagi nyapu, Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita bisa lakukan itu, ya. Lagi nyambel, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyakin cabenya buat suami. Kepedesan. Jadi zikir itu bisa kita lakukan dalam kondisi apapun, dalam sesibuk apapun. Manakala kita bisa melakukan dalam kondisi yang tidak memungkinkan tetapi kita masih berzikir kepada Allah, itulah sesungguhnya hakikat zikir. Artinya hakikat zikir itu meniadakan yang lain, yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ustadz Fad dan para pemirsa sekalian. Selanjutnya Ustadz. Ini kalau begini kayak di sorga kita ya. Yes, Amin. Jadi pertanyaannya tadi, amalan apa yang dicintai oleh Allah, amalan apa kemudian yang terbaik Rasulullah lakukan. Lakukan. Baik. Bu, Assalamualaikum. Salah. Jadi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan, fadhkuruni azkurkum washkuru wala takfurun. Allah paling demen kiai, Baraka, orang yang selalu senantiasa mengingat Allah. Dimanapun dia nggak punya duit, ingat Allah. Ditinggal suami, ingat Allah juga. Kagak punya duit, ingat Allah. Hari itu, kata Allah, aku lihat hambaku. Ingat kepadaku, Allah akan ingat kepadanya. Kalau Allah ingat kepada kita, Masya Allah. Segala kebutuhan kita yang kurang cukup, dicukup. Itu yang pertama. Jangan jauh dari Allah. Allah bersama kita. Itu yang kedua. Yang kedua adalah, ya Rasul ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasul, amal apakah yang dicintai Allah, yang disayangi Allah, yang sangat Allah suka? Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Salat juga bagian daripada zikir.
Yang kedua, qultu tsumma ya Rasul, katakan amal apakah lagi yang dapat kami amalkan ya Rasul? Yang kedua adalah tadi cinta kepada orang tua, birrul walidain. Saya nggak mau orang tua. Sayang. Masih ada sama orang tua. Yang udah meninggal ada di sini. Mau tengokin sono. Tengokin Kiai. Sayangin orang tua, jangan durhaka. Cinta kepada orang tua sama juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Itu amalan yang dicintai Allah. Itu kunci resep dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Ustaz, boleh Siap. kembali. Dan ini yang menarik sekali ya, pembahasan hari ini adalah kita jadi paham bahwa zikir itu nggak cuma hanya kalimat bertasbih atau takbir ya. Tetapi salah satunya adalah bagaimana kita ya, seperti tadi disampaikan oleh Sahabatullah, kita sayang sama orang tua kita berbakti, bahkan tidak cuma hanya untuk keluarga kita, tetapi untuk lingkungan bangsa dan negara kita juga bagian dari zikir. Dan mudah-mudahan kita selalu akan mengingat itu. Nah, Ustaz, kita baik lagi nih. Ini menarik nih. Pasti kan ada perintah-perintah Allah yang mengatakan di dalam surah Al-Qur'annya gitu, ataupun ada ayat-ayat yang memang ternyata Allah memang sudah menyuruh ini gitu. Memberitakan pada kita untuk selalu mengingatnya adalah untuk kebaikan. Nah, kebaikan ini kan pasti kan bukan buat Allah ya, tapi kan buat diri kita, benar nggak? Iya. Mungkin ada tambahan surat dan sebagainya? Iya, mari kita simak di surah Al-A'raf ya, ayat 205. Silakan Ustaz. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Ada dua perintah Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, surah Al-A'raf ayat 205. Yang pertama, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Selalu kita ingat kepada Allah dalam hati kita dengan rasa merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Tidak ada kita ini kalau tidak ada Allah. Tidak ada alam jagat raya ini kalau tidak ada Allah. Tidak ada kekuasaan yang kita punya kalau kekuasaan itu Allah tidak kasih buat kita. Tidak ada ketampanan, kecantikan atau apapun yang kita punya. Kecuali semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak layak kita ini sombong. Karena kesombongan adalah layaknya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita merendahkan diri kepada Allah serendah-rendahnya dengan rasa takut setakut-takutnya. Takut dalam artian tidak menjalankan semua yang Allah larang. Mengerjakan semua yang Allah perintah. Itulah tadarru'a wa khifah. Baik dalam keadaan pagi, petang, malam, siang, atau dalam kondisi apapun, ya. Ingatnya kita kepada Allah dalam semua kondisi. Baik sedih maupun sedang senang. Baik sakit maupun sedang sehat. Baik kaya maupun miskin. Dan kata Allah, wala takum minal ghafilin. Jangan kita semua termasuk orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah saja menyuruh kepada kita semuanya agar ingat kepada Allah, wadhkur rabbak, maknanya panjang, maknanya luas. Ingat kepada Allah artinya taatlah juga kepada Rasul. Jalankan semua perintah Allah.
Sholatlah tepat waktu, jaga sholat, jaga puasa, dan semua amalan-amalan yang lain ini dalam rangka wadkur rabbak, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah Ustadz, mungkin perlu kita juga menyadari ya kalau dalam kehidupan itu kan kita juga makhluk sosial di masyarakat. Yang artinya bahwa kita juga pastinya adalah kita juga tidak luput nih, mohon maaf ya. Mungkin ada kata-kata atau pengingat kita yang salah. Nah, Ustadz, ada nggak ucapan, ada nggak kata-kata yang mengingatkan pada kita minimal saja. Ya Allah, kita nggak tahu nih hari ini jangan-jangan tetangga kita nih ada yang sakit hati misalkan. Atau bahkan hari ini ada yang syuting tiba-tiba gara-gara dibicandaan akhirnya baper gitu ya. Atau pulangnya nanti nggak barengan lagi ya, ditinggalin sama temannya Ustadz. Nah kira-kira ini apa nih kira-kira supaya aduh ya Allah memaafkan kesalahan kita. Iya, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul itu adalah puncak zikir yang sesungguhnya. Sekecil-kecilnya adalah zikir kita memaafkan kesalahan orang lain. Wah, indah itu kalau begitu ya Ustaz. Masya Allah, ya benar-benar. Subhanallah. Jadi ingat ada pesan guru juga nih Ustadz ya. Kalau kita balik ke rumah ya, terutama misalkan seharian beraktivitas, mungkin mohon maaf nih, di pekerjaan kita, di usaha kita, bahkan mungkin ada partner atau relasi kita yang mungkin kurang atau enggak merasa terisi dengan atau terganggu dengan kita. Dan kita merasa oh ini jangan-jangan salah saya nih. Tapi ternyata kita diajarkan untuk memaafkan, bahkan mendoakan. Nah ini penting sekali bagaimana ternyata ketika kita berdoa untuk orang lain, insya Allah doa itu akan berbalik kebaikan untuk kita. Dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah kembali lagi di sini dan tidak lupa hari ini ya pemirsa di rumah. Dan kita hari ini pastinya adalah bagaimana nanti kita bekerja, berikhtiar, bahkan mungkin anak-anak yang sedang lagi mau kuliah ataupun sekolah selalu mengingat dengan sebutan nama-nama Allah yang maha, pastinya baik dan bagus semua. Dan pastinya juga nih Ustadz nih, ini ada pelajaran yang ternyata pagi ini ya secara nggak langsung kita di reminder. Jangan-jangan nih nama-nama ini yang selalu ada nama-nama 99 nama Allah yang bagus nih, jangan-jangan kita nggak tahu nih ya. Karena ada 99 nama. Nah ini menjadi bagian buat kita pelajaran bagaimana kita juga harus membuka lagi dan belajar. Dan selanjutnya nih kayaknya ada yang mau bertanya Ustaz. Dan juga pastinya pemirsa juga pengen tahu nih pertanyaannya seperti apa. Karena yang bertanya adalah langsung dari jamaah yang ada studio. Dan kita berada langsung di segmen Ustadz Menjawab. Nama saya Ibu Siti Kodriah dari Majelis Taklim Ar-Rahman. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara berzikir yang baik dan benar menurut ajaran agama Islam? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bang Raka? Langsung. Wah baik, tadi kita sudah bahas ayatnya ya. Tadarru'u wa khifah, zikirnya kepada Allah, menyebut kepada Allah dengan rasa takut. Khifah, tadarru'an dengan rendah hati, bukan marah-marah. Zikir marah-marah. Ya. Harus ramah-ramah, lemah lembut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka praktek, mohon maaf, zikir yang sambil joget-joget itu nggak kena sebenarnya itu. Nggak kena. Wong mau nyebutnya Allah tapi dengan cara yang tidak baik. Itu tidak tadarru'u wa khifah. Maka ada adabnya. Adabnya ya bersuci. Karena yang mau kita sebut adalah Zat Rabbul Alamin. Di tempat yang suci. Rasul saja mau menghadap Allah itu punya tempat khusus. Namanya mihrab. Itulah yang kemudian menjadi raudhah min riyadil jannah. Jadi kita semua ini persiapkan mau menyebut Allah. Tadi as-shalah
huwa adzikr, salat adalah juga mengingat, ya. Salat itu juga maknanya zikir. Jadi persiapkan mental, fisik, pakaian, hati untuk menuju Tuhan Rabbul Alamin. Kalau caranya nggak bener, maka jangankan mau nyampe lah, caranya kagak bener. Benerin dulu niatnya, benerin. Kita nih mau minta sesuatu sama Allah karena sesuatu atau langsung ke Allahnya. Kadang-kadang kita karena si ini nih kemudian jadi apa misalnya ya. Padahal niatnya harus ke Allah dulu, nyambungnya. Baru kita sebutkan niatnya. Ya, sambung dulu ke Allah. Baca Quran kita niatnya buat apa? Biar Allah seneng atau pengen sesuatu itu. Jangan-jangan kita mengharapkannya bukan ke Allah tapi mengharapkan kepada Qurannya. Hati-hati. Yang begini kecil tetapi harus betul-betul hati-hati, ya, hati-hati. Kita ziarah ke orang-orang soleh. Jangan sampai doa kita terkabul karena orang soleh itu. Tidak, itu hanya wasilah saja. Yang mengabulkan siapa? Allah. Maka niatkan tadarru'a wa khifah karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Ustaz. Oke, dan selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Mariani dari Masjid Talim Ar-Rahman. Izin bertanya Pak Ustadz, apa hukumnya bagi orang yang tidak pernah berzikir? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Apa sih orang yang nggak pernah zikir jauh dari Allah? Yang pertama, begitu hina dan dinanya seorang itu ketika Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa, gratis. Ibu napas gratis nggak? Buang air gratis nggak? Masya Allah. Semua fasilitas yang Allah berikan gratis. Allah cuma minta satu. Ingat Allah dimanapun kita berada. Jangan sampai kita menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kita menjadi orang yang kufur. Ibu mau jadi yang kufur? Ya. Itu musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pernah bersyukur, nggak pernah berzikir, nggak pernah sholat, nggak baca Quran, nggak sayang sama orang tua. Ini manusia model begini, mau hidup di mana lagi? Di engkongkosasi. Begitu, Bang Raka. Iya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu senantiasa mensyukuri akan nikmat Allah, Kiai. Dimanapun kita berada, nggak punya duit, ingat Allah. Ya. Artinya ketika Allah menguji, Bang Raka, suami pulang, cuma buat duit 20.000. Biasanya buat duit 150.000. Umpamanya Grab dah. Ibu gimana? Ekspresi wajahnya, manyun apa? Ya kan dong ya. Sedih. Kalau begitu ingat Allah. Duha. Sujud sama Allah, kata Kiai bilang. Keadaan suci, ya Allah, ya Rabb, hari ini suamiku biasanya pulang duit 150 juta sehari. Amin. Umpamanya. Ya hari ini cuma 30.000. Padahal kebutuhan banyak. Belum beli ini, belum beli itu. Belum jajan anak. Kebutuhan kita minta sama Allah. Ya Rabb, hari ini kusujudkan keningku, ya Allah. Minta sama Allah, berdoa. Ya Allah, ya Rabb. Berikan kemudahan, kelancaran, ya Allah, ya Rabb. Berikan semua kebutuhan yang kami inginkan tercukupi. Amin. Jadikan hamba yang bersyukur kepada Allah. Kalau udah model kayak begitu, disayang sama Allah. Disayang sama disayang sama berkah hidup, Kiai. Amin. Ini penting sekali pelajaran buat kita ya, bagaimana ternyata lagi-lagi kita selalu ingat sama Allah. Dan selanjutnya, ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayatullah Al-Batawi dari Majelis Talim Nurul Fatah. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Di saat saya kadang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang ini hati gelisah, kadang enggak khusyuk. Bagaimana cara menyikapi hati agar kita berzikir kepada Allah dengan cara yang khusyuk? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah, ala
Bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah maka hati kita menjadi tenang. Sudah zikir Ustadz, tapi hatinya tetap merana. Hatinya masih tetap tidak tenang. Bisa jadi zikirnya belum baik, belum pas. Tapi meskipun demikian terus saja. Karena itu proses ya. Kadang-kadang tidak semua apa yang kita inginkan juga Allah tidak kabulkan saat itu. Terus saja mohon kepada Allah, ingat kepada Allahnya terus. Kalau tidak dikabul di dunia, di akhirat pasti Allah balas dengan balasan yang terbaik. Wallahu a'lam. Masya Allah ya, mudah-mudahan nih jawabannya puas semua ya hari ini ya. Dan juga alhamdulillah ini menjadi satu tambahan wawasan buat kita bagaimana ternyata ketika berzikir pasti Allah berikan minimal aja kebaikan-kebaikan pahala. Ustadz silakan untuk duduk kembali. Jadi semangat nih. Jangan-jangan pagi hari ini kita zikirnya udah sampai mana ya? Apa cuma zikirnya pulang pergi kerja gitu ya, kantor ataupun usaha, toko dan sebagainya. Tapi ternyata ini ada satu Ustadz, mungkin ada nggak di dalam Al-Quran yang menyampaikan bagaimana ketika kita berzikir ataupun mengingat Allah gitu. Mungkin nggak mengingat Allah, tapi kita lakukan kebiasaan berzikir saja. Nah Allah itu seberapa dekat dengan kita, Ustaz? Allahu Akbar. Saya teringat dengan surah Al-Baqarah ayat 152. Engkau ingat aku ingat kalian. Akan dibacakan oleh qori kita. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Allah. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Allahu Akbar. Kalau kita ingin diingat Allah, biasanya kalau dapat BLT nih, BLT ini sekarang lagi musim BLT kan saja. Iya. Muka-muka BLT. Pak RT ya, kadang lupa ini, jadi nggak dicatat itu. Harusnya mendapat itu, kagak dapat gara-gara kagak diingat, kagak dikenal. Begitu juga dengan Allah. Ya. Maka bagaimana caranya kita biar dikenal oleh Allah? Maka sering-seringlah ingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Ya Rob, mau apa kata Allah? Hamba-hambaku silakan ingat kepadaku, datang kepadaku. Ud'uni fastajib lakum. Silakan kalian minta kepadaku, maka pasti akan aku beri. Kabulkan semua permohonanmu, permohonan kita semua. Di hadits kursi itu kalau kita mendekat kepada Allah selangkah dengan berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Sejengkal kita mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada kita sedepa. Sedepa kita mendekat kepada Allah, Allah lebih erat lagi meluk kita, mendekat kepada kita, ingat lagi kepada kita. Tadi itu ingat kepada Pak RT aja, Masya Allah dapat BLT. Lah ini ingatnya kepada Allah, apa yang kamu mau kata Allah, datang kepadaku. Maka saya teringat dengan hadis Rasulullah SAW. Kata Nabi, mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat kepada Allah sama seperti orang yang sedang hidup. Orang yang lupa kepada Allah sama seperti kita al-mayyit kata Rasulullah. Orang mati kita ini. Bangkai kita ini kalau tidak mengingat Allah. Ini hadisnya sahih di dalam Sahih Bukhari. Maka jadilah kita orang yang hidup dengan berzikir kepada Allah. Jangan buat kita mati karena kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sama seperti rumah kita kalau tidak dibacakan Quran, kata Nabi, sama seperti kuburan. Kita tinggal, tidur di situ, tidak dibacakan Quran, itu rumah, maka sama seperti kita tinggal di kuburan. Ngeri. Tapi prakteknya kadang-kadang ya terlupa 1 bulan kagak dibacain Quran. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini lagi pengingat buat kita, ternyata jangan-jangan yang disampaikan tadi Ustadz adalah jadi contoh buat kita. Di rumah kita punya kitab suci Allah, ada Al-Quran. Tapi nyatanya hanya sebagai hiasan atau memang ternyata Al-Quran itu adalah sebagai satunya adalah untuk menerangi ataupun menenteramkan rumah itu. Jadi tetap bersama kami di Serambi Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita hari ini masih bersyukur mengingat kepada Allah. Salah satunya adalah kita bersyukur akan ditambah lagi nikmat sama Allah. Dan hari ini lagi-lagi sama pemirsa dan juga jamaah di sini ya, kita diberi kesempatan untuk menuntut ilmu karena Allah itu maha mengetahui dan maha pemberi untuk kita semua sebagai hambanya yang ingin belajar dan belajar. Ustadz, ini kita pengen tahu lagi nih, ini ada yang menarik nih kan, banyak sekali juga. Dan ternyata kita ketahui ya, perjalanan ini kan hidup manusia pasti akan berhenti pada saat kematian. Nah berarti dengan kita berzikir berarti harus dibawa terus ya. Sampai mungkin ajal tiba, Ustaz. Tidak ada waktu, tidak ada jeda. Tidak ada kata tidak berzikir kepada Allah. Bahkan mau tidur saja harus zikir. Itulah kita membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita ikrarkan itu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ahyana, yang telah menghidupkan kami, berarti Allah telah mematikan kita sementara dalam tidur kita. Ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kepada Allah kita akan kembali. Maka itu tidak ada kata tidak berzikir dalam kondisi apapun. Dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, dalam kondisi berdiri. Nah, kita simak dah. Ayat 191 surah Ali Imran. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Rob, kita kembali ternganga dengan sekian banyak ayat yang kita baca ya. Zikir itu sesungguhnya tidak ada yang Allah ciptakan ini sia-sia. Maaf, kutil. Tahu kutil? Ada kutil, ya Allah. Itu Allah bukan tanpa maksud Allah ciptakan itu. Lagi naik motor, naik mobil, kempes ban kita. Zikir atau sumpah serapah? Lagi macet, zikir atau sumpah serapah? Itulah dalam kondisi apapun. Kondisi apapun. Berzikir. Nabiullah Adam zikirnya panjang ratusan tahun, gak pernah berhenti. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ratusan tahun Nabiullah Adam zikir kepada Allah, mengingat Allah. Nabiullah Yunus berhari-hari berada di perut ikan, ya, di dalam ikan, di perut ikan. Dengan zikir kepada Allah mules itu ikan, muntahin tuh, selamat, ya, dalam kondisi apapun. Ya. Maka orang yang berzikir itu tidak ada yang dia lihat kecuali lihatan dia, kacamata rahmat. Membunuh, mohon maaf lahir batin, jangankan membunuh satu manusia. Kata bahasa Al-Quran itu sama seperti membunuh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Orang yang zikir itu, maka jangankan membunuh manusia, membunuh hewan saja. Dia membunuh hewan sama seperti membunuh sang penciptanya. Mencela hewan atau mencela manusia, sesungguhnya sedang mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin orang yang berzikir atau ahli zikir tapi ucapannya tidak pernah terjaga, tidak match? Bagaimana mungkin ahli zikir tetapi pikirannya kotor? Enggak mungkin. Bagaimana ahli zikir dia masih suudzon kepada orang lain? Tidak match. Ahli zikir adalah pikirannya selalu husnudzon kepada Allah. Baik dalam keadaan lapang, sempit, duka, suka, dalam kondisi apapun. Maka kata ayat ini, subhanak, maha suci Allah. Maha suci Allah yang menciptakan alam jagat raya ini. Sesuatu yang kita pandang sebagai yang tidak baik, ya, buruk dalam pandangan kita. Kalau ahli zikir kita memandang baik. Kenapa? Karena memandang sang penciptanya. Begitu Bang Raka. Wah, berarti ternyata tadi kalau udah sampaikan seperti itu, ternyata kita itu malah dimudahkan sama Allah, ya. Mau dalam posisi berdiri, zikir. Mau dalam keadaan tadi duduk atau berbaring pun zikir. Kadang saya juga sama, lagi nyetir atau lagi bawa motor juga berzikir, Ustaz. Tapi boleh nggak sih gini, kan ada ya, kalau misalnya gini, kita lagi pengen lagi ujian nih, kan ada amal-amal doa nih misalkan tuh. Kita baca misalkan doanya Rabbi Sholli Sadri, kita berulang kali atau baca Al-Fatihah atau baca surat Trikulnya misalkan gitu. Itu boleh nggak seperti itu? Sangat dibolehkan. Asal tujuannya bukan Rabbi Sholli Sadrinya yang menjawab problem kita, tapi yang menjawab problem kita adalah Allah melalui amalan yang kita baca. Masya Allah. Di surah At-Taubah itu, surah Baro'ah ayat terakhir itu, apa itu surah Baro'ah ayat terakhir saja? Ayat terakhir yang sering dibaca dalam maulid di Ba'id. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau mau dibaca ditambahkan, ya. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Silakan lihat di banyak tafsir ketika kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhan kita sampai di sore hari. Ya Rabb, kita baca di sore hari hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di sore hari maka Allah cukupkan kebutuhan kita sampai di pagi hari. Ya, sebegitu maha dahsyatnya, ya. Ada amalan ringan, ya. Justru karena amalan ini yang mengantarkan ketika sahabat Nabi bertanya,
aku ini pemabuk. Udah pemabuk, nggak mau sholat lagi. Tapi aku pengen amalan yang pendek dah, tapi nganterin ke surga gitu. Baca kata Nabi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus saja baca itu, asbab itu dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi zikir-zikir yang lain. Apalagi zikirnya yang terbaik adalah zikir baca Quran. Ya, zikir yang terbaik adalah baca Quran. Jadi dawamkan itu, yang kuatnya 1 hari 1 ayat baca. Masya Allah. Kuatnya 1 juz baca 1 juz. Kuatnya berapa juz baca setiap hari. Every day. Ya, one day one ayah, one day one juz. Silakan saja. Oke. Nah ini Ustaz, menarik. Saya pengen ke Ustaz Fatullah nih. Mungkin bolehlah dalam kehidupan kita tuh seberapa pentingnya mengenalkan zikir kepada terutama santri-santri ataupun mungkin anak-anak kita. Ya, karena bismillahirrahmanirrahim, karena kita ini wajib untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini kuat keislaman kita, kuat ibadah kita, kuat untuk sesuatu yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuknya, arti makna zikir mereka mengetahui ya Ustaz. Artinya misalkan astagfirullahaladzim atau ya Ghafar. Ya Ghafar, kalau orang banyak dosa kan namanya anak muda kan mau cari jati diri ya Kiai. Iya. Sesuatu apapun yang mereka inginkan, ingin ada apa namanya keingintahuan. Betul. Tapi direm dengan zikir. Nah, zikir ini solusi untuk menangkal dari segala kemaksiatan. Iya. Dan mereka pengen cerdas, berzikir kepada Allah. Pengen hati terang, nggak benci, nggak dengki, nggak sum'ah, nggak takabur. Kunci satu, berzikir kepada Allah. Waqfid janahaka lil mu'minin. Dia rendah hati, nggak sombong. Kunci rendah hati, kalau orang yang berzikir nih Kiai, menatap kata-kata Kiai, menatap temannya, nggak ada perasaan dengki. Kali ibu-ibu ngelihat yang di samping gelangnya gede banget, kayak gelang kapal. Dengki, padahal zikir tasbih. Bonullah. Yang model kayak gini nggak ada khusyuk. Nah, ketika salah satu yang dilihatnya senang saudaranya, ada zikir di hatinya mendoakan, ya Allah sehatkan badan saudaraku ini, berkahi hidupnya ya Rabb, senangkan hidupnya. Begitu Bu. Ini enggak, baru udah lunas, jangan belum lunas. Zikir sama Allah. Betul. Nah, saat ini menarik ya. Jadi ternyata ketika fadilahnya kita banyak berzikir, ada hal terutama di hati kita tuh dan juga kehidupan kita tentram. Ada nggak sih janji Allah ataupun surat yang mengatakan hal seperti itu? Ketika kita ya tadi ya berzikir, ya membuat hati kita tenang ataupun kehidupan kita mungkin Allah berikan anugerah berkah seperti itu. Semua kita hamba-hamba Allah, manusia, kita semua Bapak Ibu sekalian menginginkan ketenangan. Maka dalam keluarga ada ayat sakinah, mawaddah, warahmah. Ternyata dengan zikir bisa menenteramkan hati, bisa juga membuat hati kita tenang. Kita simak surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Ada 2 pesan Allah di dalam ayat ini. Alladzina amanu. Jangan lupa iman dulu. Baru kencengin zikir. Yakin dulu. Kalau nggak yakin zikirnya seberapa banyaknya juga nggak ngaruh. Karena belum iman dia. Maka ayat ini menegaskan alladzina amanu. Yakin kencengin, imannya kencengin. Baru kemudian kita mendapatkan tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dengan zikir kita akan mendapatkan ketenangan. Masya Allah kalau sudah tenang, rumah tangganya tenang, anteng, adem, ayem, gemari, pahloh, jinawi. Tahu aja Bu. Anak-anaknya juga soleh dan solehah.
Dikuatkan lagi sama Allah di ayat di lanjutan ayat, di penutup ayat ini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Swear kata Allah. Bener deh, masa nggak percaya sih? Dengan zikir itu hati kita menjadi tentram, kehidupan kita menjadi tentram. Amin ya rabbal alamin. Ini sebuah benang merah dari pertemuan kita. Ternyata memang zikir ini adalah salah satu manfaatnya adalah ketenangan hati, kehidupan tentram, dan juga pastinya adalah kebahagiaan yang menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillah, tak terasa juga kita ada di segmen terakhir kita, tapi tidak menyurutkan belajar untuk kita sama-sama menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, yakin bahwa Allah berikan rahmat dan cintanya kepada kita semua. Dan tadi sudah sampaikan dengan narasumber kita bagaimana ternyata zikir ini adalah sebagai penyejuk hati kita. Dan kita banyak belajar bahwa dalam aktivitas apapun, bahkan kita mulai dari bangun tidur sampai nanti kita mau menjelang tidur pun, ternyata mengingat Allah yang maha segalanya membuat hati kita menjadi tentram dan juga tenang, dan yang pastinya adalah banyak-banyak kebaikan untuk kita semua. Dan selanjutnya pemirsa, nah sama-sama kita nanti berzikir, bermuhasabah dan berdoa. Insya Allah nanti disampaikan oleh guru kita semua yang hadir di sini, dan ini akan memberikan kesejukan hati pentingnya zikir untuk kita semua. Dan akan dilanjutkan yaitu oleh Ustadz Fatullah. Silakan Ustadz. Mari sama-sama kita membaca selawat Abu Nawas. Mudah-mudahan wasilah asbab selawat dan zikir kita, doa kita, segala hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya Bu ya. Ilahi lastulil firdausi istighfar sama-sama ya Bu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Duhai Allah yang maha pengasih, duhai Allah yang maha penyayang, sayangi kami ya Rabb, seperti Engkau menyayangi orang-orang mukhlisin, orang-orang yang sabirin, orang-orang yang selalu senantiasa yang Engkau sayangi dengan rahmat-Mu. Hidayahi kami ya Rabb. Berikan petunjuk kepada kami ya Rabb. Jalan yang lurus, jalan yang benar-benar Engkau ridhoi ya Rabb. Ya Rabb, berikan rahmat-Mu di setiap langkah kami ya Rabb. Kami manusia yang begitu berlumur dengan salah dan dosa. Mata kami ya Rabb, hidung kami ya Rabb, telinga kami ya Rabb, tangan kami, kaki kami ya Rabb, hati kami ya Rabb, selalu senantiasa berbuat dalam kesalahan ya Rabb. Ampuni kesalahan kami ya Rabb. Jangan sampai ketika ruh Engkau cabut keluar dari jasad kami ya Rabb, berlumur dosa yang telah kami lakukan Engkau belum mengampuni ya Rabb. Ampuni kami. Maafkan kesalahan kami ya Rabb. Ya Rabb, jadikan orang tua kami orang tua yang selalu senantiasa Engkau berikan keselamatan, kesehatan ya Rabb. Mereka sudah tua, sudah renta ya Rabb. Siang dan malam mereka keluar untuk mencari nafkah untuk kami ya Rabb. Tidak peduli adanya terik matahari ya Rabb. Hari ini mereka usianya begitu pun
lanjut usia. Terlihat letih, capek wajahnya ya Rabb. Ampuni dosa mereka ya Rabb. Maafkan kesalahan mereka ya Rabb. Ya Rabb, seandainya mereka mendahului kami ya Rabb, ampuni kesalahan mereka ya Rabb. Wafatkan orang tua kami wafat husnul khatimah ya Rabb. Ya Rabb, hari ini kami berkumpul ya Rabb. Kami berzikir. Bukankah Rasul mengatakan majalasa qauman, tidaklah duduk satu majelis yazkurunallaha ta'ala, semua berzikir kepada Engkau ya Rabb. Lalu malaikat mengatakan, kumu berdiri kalian. Qad ghafarallahu lakum dzunubakum. Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Hari ini Allah menatap kita. Hari ini Allah senyum kepada kita. Kita semua keluar dari lisan kita, hati dan pikiran kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, jadikan wasilah asbab zikir kami yang kami latunkan setiap saat. Siang, pagi, malam, di saat kami segala aktivitas ya Rabb. Ridhoi kami ya Rabb. Amin. Jadikan sebagai penyelamat ketenangan keluarga kami ya Rabb. Jadikan keturunan kami, keturunan orang-orang yang soleh dengan wasilah asbab zikir. Rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita bermuhasabah, kita berdoa ya, singkat yang disampaikan, dan mudah-mudahan kita menyadari bahwa hakikatnya manusia akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Kita tidak artinya di dunia ini ya tanpa ada satu hal pun, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada tambahan lagi Ustadz mengenai harapan untuk kita, khususnya untuk bangsa dan negara kita, bahwa insya Allah pertolongan-pertolongan Allah melalui zikir ini akan menjadikan sebuah petunjuk buat kita, tidak cuma diri kita, tapi untuk bangsa dan negara. Iya, jadikan zikir itu sebagai solusi atas segala problematika umat dan bangsa ini. Ketika Allah sudah sayang, ketika Allah sudah mengingat kita, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari segala problematika yang ada. Kita kadang-kadang terlalu sombong, terlalu naif, seolah-olah tidak butuh kepada Allah. Maka selain ahli-ahli yang mengurus bangsa ini, mengurus diri kita ini, kita juga perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah menjadi solusi, salah satu solusi dari sekian banyak problematika yang ada pada diri kita dan tentu untuk bangsa ini. Dengan istighfar misalnya, ketika sulit sekali untuk diberikan hujan oleh Allah, maka lihat surah Nuh, surah Hud, maka Allah akan memberikan hujan, dan dengan hujan itu Allah menjadikan rizki yang begitu banyak dan melimpah. Bagi orang yang mungkin sudah lama tidak mendapatkan keturunan, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keturunan yang baik, yang soleh dan solehah. Ketika bangsa ini dengan banyak problem, kesulitan-kesulitannya, dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, dan dengan kita mengingat kepada Allah, lalu Allah ingat kepada kita, maka satu demi satu, satu persatu persoalan bangsa ini akan diselesaikan oleh Allah dengan asbab zikrullah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz hari ini atas nasihat dan juga tausiah yang disampaikan, dan juga jamaah yang sudah hadir hari ini ya. Dan semoga di hari ini, di Jumat Berkah, kita juga luput untuk sama-sama untuk berbagi sedekah, dan jangan lupa kita doakan orang-orang yang kita sayangi. Dan pemirsa, terima kasih atas setia selalu bersama kami dalam tayangan ini, dan mudah-mudahan setiap di hari Jumatnya juga jangan selalu untuk kita mendoakan orang lain untuk menebarkan kebaikan-kebaikan di dunia ini, dan diantaranya adalah dengan bersedekah ataupun beribadah.
Dan kita berjumpa kembali lagi di Jumat depan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli